Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memperingati Hari Jumat Agung. Pagi hari ini saya ingin mengajak sidang jemaat untuk bersama-sama merenungkan kembali, mengingat kembali begitu besar kasih setia Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dia rela mati bagi saudara dan saya, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak sidang jemaat untuk bersama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita yang paling dalam, sebagai persembahan kita, ucapan syukur kita atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hiya ramata karamasyika rabalawara, hiya ramata karamasyike ramalawara. Haleluya, 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 haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah
Mari kita sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan mau melawat kita pada pagi hari ini. Mari kita menyembah Dia. Mari kita agungkan Dia, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Hiya rama rama rawase. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Kami bangga memiliki Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau gunung batu keselamatanku. Engkau juru selamatku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hiya rabarabalawaralamaseh. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi kami. Allah yang memperhatikan kami. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Engkau Allah yang setia. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. 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 Bagi Engkau segala hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan bersama-sama refnya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamalah. Katakan sekali lagi, bagi Dia segala pujian. Haleluya. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya.
Bapa, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan mari Tuhan, kami rindu Engkau lawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Yang datang dengan membawa persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika meninggalkan ibadah ini. Yang sakit mereka boleh disembuhkan, yang lemah mereka boleh dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah hari kebaktian Tuhan Yesus. Tanggal 10 April 2020 kami buka dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang kembali untuk menjemput jemaat yang hadir pada pagi hari ini adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja, Pembaptis Roh Kudus, Pokok Agung dan Benar, Raja di atas segala raja, Penyelamat rumah tangga sidang jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya masih mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para
Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa darah Tuhan adalah darah yang berkuasa. Sanggup menyembuhkan yang sakit. Darah Yesus adalah darah yang luar biasa. Kita bersyukur memiliki Allah yang seperti Tuhan. Kita nyanyikan pujian lagi. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Amin, puji nama Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan hati kita supaya kita dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Segala kemuliaan, kehormatan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi, di ibadah hari kematian Tuhan Yesus, di mana penebusan itu Engkau kerjakan bagi orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Maka harga penebusan yang Tuhan sudah kerjakan membuat kami mengerti dan memahami rencana Tuhan jauh ke depan. Roh Kudus tolong kami, urapi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita tahu bersama bahwa Adam yang pertama sedikit pun tidak bisa menjamin saudara dan saya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Adam yang pertama adalah Adam yang dibuat oleh tangan Allah dari debu tanah. Dan dia tidak punya sedikit pun kuasa untuk menjanjikan jalan keselamatan. Tapi Adam yang akhir, ketika Anda mengenal dan mengerti Adam yang akhir, maka ada persekutuan yang indah dengan dia, maka saudara akan hidup dalam lingkaran kasih karunia Kristus Yesus. Penebusan yang sudah dikerjakan oleh Adam yang akhir adalah penebusan yang tak ternilai, yang tidak dapat dijangkau kekuatannya oleh alat manapun. Sepintar sehebat apapun orang, tidak akan mampu menjangkau hebatnya kekuatan kuasa penebusan itu. Kenapa? Karena kuasa penebusan yang Tuhan Yesus telah bayar lunas di atas salib adalah kuasa penebusan yang tidak diciptakan oleh tangan manusia, tapi itu langsung dikerjakan oleh tangan Allah sendiri. Maka setiap orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan, ada hubungan, ada persekutuan dengan Kristus Yesus. Nah, kita tahu bersama bahwa persekutuan dengan Kristus Yesus adalah persekutuan yang terus terang terkadang itu bertolak belakang dengan rencana dan niat hati manusia. Tapi kita tidak memikirkan kesenangan manusia, tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya Tuhan ini suka sama kita. Maka kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Kita perhatikan, Yesus selama atau waktu dia berada dalam dunia, dia pernah marah. Dia mengobrak-ngabrik apa yang sementara terjadi dalam bait suci. Kenapa dia marah? Dia marah karena tempat ibadah itu dijadikan tempat berdagang. Kalau sudah namanya berdagang, segala macam dagangan ada di dalam, termasuk pertukaran uang. Tuhan marah karena tempat ibadah yang adalah tempat untuk menyembah Tuhan itu disalahgunakan. Tempat ibadah dipergunakan untuk membangun hubungan dengan Kristus. Maka ketika itu disalahgunakan, tentu Yesus yang menjadi sumber, Yesus yang menjadi pusat perhatian, pusat penyembahan, marah. Karena tempatnya yang kudus disalahgunakan. Sementara tempat kudus itu adalah tempat membangun persekutuan dengan Kristus Yesus sebagai kepala gereja. Coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kita kenal bersama bahwa memang
seperti dari awal saya berkata, bahwa Adam yang pertama itu sedikit pun tidak ada kuasanya untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Seluruh manusia yang ada dalam kolong langit ini, keturunannya adalah Adam dan Hawa. Namun kembali saya berkata, Adam yang pertama tidak sedikit pun ada kuasa untuk menjanjikan jalan keselamatan bagi semua manusia. Tapi Adam akhir yang dimaksud oleh kitab 1 Korintus ini adalah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dan kematiannya itu sangat menjanjikan keselamatan kepada semua orang, dari suku-suku, dari bangsa-bangsa, dengan tidak pandang status apapun latar belakangmu. Karena Yesus datang ke dalam dunia tidak hanya pada satu bangsa, tidak hanya pada satu suku, tapi suku-suku dan bangsa-bangsa. Apakah hanya terhadap orang baik? Tidak. Orang baik dan orang jahat sekalipun, Yesus datang ke dalam dunia menjadi jalan penebusan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh jalan keselamatan. Namun mereka yang berada di luar garis kebenaran firman Allah, mereka yang berada di luar rel kebenaran Kristus, sedikit pun tidak akan bisa memperoleh jalan keselamatan. Maka Yesus mati di atas kayu salib tidaklah menjadi sebuah kematian yang konyol, tidaklah merupakan sebuah kematian yang sia-sia, tapi kematian yang meninggalkan harta yang tak ternilai. Darah Yesus sanggup menebus dari keturunan ke keturunan ke keturunan sampai ke keturunan. Sampai kapan kekuatan darah Yesus ini punya kekuatan penuh untuk menebus orang yang berdosa? Sampai saudara dan saya dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kekuatan darah Yesus tidak hanya berlaku di dunia ini, tapi itu berlaku sampai masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah hebatnya kekuatan darah Yesus. Kematian Adam pertama tidak membuat melihat kemuliaan Allah. Tapi kematian Adam yang akhir membawa kita menikmati kuasa salib. Memang firman Allah berkata begini, kebodohan bagi mereka pemberitaan tentang salib. Mereka akan menentang mati-matian. Kenapa? Karena memang mereka bodoh tentang pemberitaan tentang salib. Tapi kekuatan bagi mereka yang memang suka terhadap pemberitaan salib. Salib Kristus. Siapapun yang datang kepada kekuatan salib Kristus akan memperoleh satu pengampunan dosa. Sehebat dan separah apapun dosamu, mampu terhapuskan oleh kuasa salib. Sebenarnya, kalau kita pengen tahu siapa sih yang menyalibkan Yesus, adalah orang-orang yang pernah berkata, Hosana, Hosana, Hosana bagi dia, sambutlah dia, inilah raja. Tapi perkara yang sama yang menyalibkan Tuhan Yesus, bahkan berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, adalah orang yang sama yang pernah berkata, Hosana, Hosana. Saudaraku, dalam dunia ini pendirian manusia ini labil. Saat dia susah, dia bisa tinggalkan Tuhan, dia bisa terima Yesus. Yang kedua, saat dia senang, bisa dia terima Yesus, bisa pun dia lupakan Yesus. Dan ini sudah terjadi dalam firman Tuhan. Mereka yang berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Tapi mereka juga yang berkata, salibkan dia. Nah saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Apakah dengan Yesus tersalib lantas kita jadi lemah? Tidak. Dengan Yesus disalib dan kita memandang kepada kekuatan salib itu, kita melihat Yesus berada di atas kayu salib, kita tidak menjadi lemah, tapi justru dengan penebusan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, membuat kita semakin semangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Apapun kondisinya. Saat kita naik jabatan, kita tetap mengasihi Tuhan. Saat posisi kita tidak dihargai pun, kita tetap mengasihi Yesus. Saat pekerjaan kita pun tidak diperhitungkan, kita tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Saat kita dipermalukan sekalipun, kita masih tetap bisa berkata, Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau amat baik dan bagi hidupku. Pernyataan ini muncul, kenapa? Ada kekuatan salib yang memacu kita, memompa kita, merangsang kita untuk kita tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau tetap baik. Banyak orang menertawakan, banyak orang mengejek. Lihat raja orang Yahudi, lihat dia. Bahkan penjahat yang ada di sebelah kanan pun, bahkan ada penjahat yang disalib pun pernah berkata begini, kalau memang Engkau Tuhan, turunkan saya dari salib ini. Tapi salah satu penjahat berkata begini, kita wajar dihukum, wajar disalib karena memang kita penjahat. Tapi orang ini tidak membuat kesalahan sedikit pun. Penjahat mana yang membela? Sebelah kiri? Sebelah kanan? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi penjahat yang mengejek ini pun tidak ada tanda-tanda pertobatan. Tapi salah satu penjahat yang sama-sama berada pada penyaliban, yang dia berkata, orang ini tidak patut disalib karena dia tidak berbuat salah. Dia bilang sama Yesus, Yesus, kalau Engkau datang ingatlah akan aku. Yesus bilang, saat ini pun engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ternyata saudaraku, kuasa Yesus walaupun dia disalib masih berlaku sementara dia disalib. Tidak akan pernah menghalang-halangi, tidak akan pernah menghambat. Sekuat apapun kuasa di muka bumi ini, tidak akan pernah mampu menghentikan kuasa keselamatan. Kenapa? Yesus telah mati, melahirkan generasi-generasi baru dalam kerajaan Allah. Siapakah dia? Adalah orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita lihat apa saja yang terjadi di salib. Yang pertama, yang terjadi di salib, Yesus seluruh tubuhnya berlumuran darah. Nabi Yesaya berkata, rupanya pun kita sudah gak kenal lagi. Saking hebatnya luka di sekujur tubuhnya, gak dikenal lagi. Apakah ini Yesus ataukah bukan? Tapi walaupun dalam kondisi demikian, tubuhnya berlumurkan darah, keselamatan tidak berhenti sampai di situ, tapi terus bergulir sampai hari ini. Yang kedua, yang kita lihat terjadi di atas kayu salib, daging Yesus tercabik-cabik. Saya belum pernah melihat penderitaan orang yang masuk dalam kategori tereksekusi sehebat penderitaan Yesus. Yesus punya pengorbanan, perjuangan, penderitaan sangat luar biasa. Dagingnya tercabik-cabik.
Yang ketiga, apa yang kita lihat di salib? Kedua tangannya terpaku, kiri dan kanan. Apakah saat Yesus disalib, tangannya terpaku, apakah dia tidak ada kuasa untuk bisa berteriak? Sangat bisa. Dia punya kuasa untuk berteriak. Dia punya kuasa untuk memanggil para malaikat datang dan melepaskan dia. Tapi itu tidak dia lakukan. Alasannya, dia ingin melihat jiwa-jiwa datang dan percaya kepadanya. Yang keempat, yang kita lihat di atas kayu salib, kedua kakinya terpaku. Setelah tangan, kaki kurang puas dengan membuat Yesus berlumuran darah, kurang puas dengan membuat dagingnya Yesus tercabik-cabik, kurang puas dengan tangannya terpaku, kurang puas dengan kakinya terpaku. Saya mau kasih tahu, Yesus setapak pun tidak mundur. Penderitaan waktu Yesus disalib sangat melekat di hati Yesus. Apakah sampai di situ? Tidak. Kita lihat. Yang kelima, kepalanya bermahkota duri. Yang namanya duri itu tidak enak, apalagi menusuk sampai ke dalam tengkorak kepala. Menembus sampai ke dalam. Sangat tidak enak. Tapi apakah Yesus menyerah? Tidak. Dia terus jalani hukuman itu. Sekalipun dia tidak berdosa. Perhatikan apa yang terjadi di salib. Perhatikan pada poin yang ke-6. Lambungnya ditusuk dengan tombak. Luar biasa. Yesus yang kita puja adalah Yesus yang terbaik sepanjang zaman. Yang ketujuh, apa kita lihat di salib? Yesus diberi minum anggur. Haleluya. Walaupun Yesus sempat menolak, tapi dia justru tidak turun dari salib. Tapi justru dia tetap bertahan. Setiap orang yang hidup dalam kebenaran, terus terang memang tidak enak secara daging. Banyak tantangan, banyak hinaan, banyak olokan, banyak ejekan, bahkan tidak dihargai. Itu terjadi. Namun ketahuilah bahwa walaupun terjadi demikian, Yesus tidak pernah mundur setapak pun. Dan kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian yang sangat bersejarah di sepanjang zaman. Tidak ada orang yang mau menderita sehebat Yesus. Tidak akan ada oknum manapun dalam dunia ini yang mau menderita sehebat Yesus hanya untuk orang berdosa. Kalau mau dipikir, Yesus di surga sudah enak, ngapain dia turun? Tetapi kenapa dia mau turun? Dia melihat manusia perlu diselamatkan. Manusia dalam hal ini tidak tergantung pada satu suku, pada satu bangsa. Tapi suku-suku dan bangsa-bangsa. Apa yang kita balas? Apa yang kita perbuat untuk membalas kemurahan dan anugerah Tuhan? Lukas pasal 23
ayat 47, dia bilang begini. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya begini, sungguh orang ini adalah orang benar. Yang tadinya memukul, yang tadinya menyiksa Yesus di sepanjang jalan menuju ke Bukit Golgota. Ketika dia melihat kematian Yesus yang begitu luar biasa, dengan hembusan napas yang terakhir, maka keluarlah kalimat dari kepala pasukan, dia ini orang benar. Orang jahat aja saudara bisa menilai Yesus ini orang benar. Apalagi orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Dia akan berkata, Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, biarpun itu pahit rasanya, saya tetap berkata, Yesus, Engkau yang terbaik sepanjang hidupku. Kepala penjahat, kepala pasukan berkata, dia ini orang benar, dia ini orang jahat, saudara. Tapi mengapa dia berkata demikian? Saya yakin karena kuasa salib itu masuk dalam hidupnya. Maka keluarlah kalimat, dia ini orang benar. Sejahat-jahatnya orang, sebengis-bengisnya orang, kalau dia sudah menikmati kuasa salib, ujung-ujungnya dia akan tersungkur di depan kaki salib Tuhan. Dan dia akan menjerit, dia akan menangis. Karena tidak ada kejahatan yang abadi. Kejahatan hanya sifatnya sementara. Ketika dia bertobat, kejahatan pun berhenti. Nanti hasil dari perbuatan kejahatan itu baru abadi adanya. Hasil dari perbuatan kita mengasihi Tuhan pun kekal abadi selamanya. Maka memang ada dua kelompok. Kelompok lalang sama kelompok gandum. Kelompok lalang adalah kelompok yang tidak menghargai harga penebusan Yesus. Tapi kelompok gandum adalah kelompok yang suka menghargai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jemaat yang dimuliakan oleh Yesus, dengar baik-baik. Kepala pasukan saja bisa menilai Yesus punya pengorbanan yang terbaik. Apalagi jemaat Tuhan. Kematian Yesus, kenapa kepala penjahat itu berkata bahwa dia ini orang benar? Karena begini, dia melihat kematian Yesus, tabir bait suci terbelah dua. Yang kedua, kuburan waktu Yesus menghembuskan napas terakhir terbuka. Ketiga, banyak orang kudus yang telah meninggal pun bangkit. Luar biasa bukan? Inilah hebatnya Yesus. Kematiannya saja menciptakan sesuatu yang ajaib. Apalagi nanti kuasa kebangkitannya. Tapi hari ini kita tidak berbicara kuasa kebangkitan. Tapi kita berbicara kuasa kematian Kristus Yesus. Firman Allah berkata, Tuhan Yesus disalib satu kali untuk selamanya. Enggak dua kali. Jadi pikir baik-baik kalau mau tinggalkan Tuhan. Pikir baik-baik. Karena Yesus disalib hanya satu kali seumur hidup. Satu kali selama bumi ini diciptakan. Karena bagaimanapun dia sudah menjanjikan dia akan datang pada kali yang kedua. Jadi Yesus disalib hanya satu kali untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, untuk siapa Yesus disalib? Kok hanya satu kali? Untuk semua orang. Enggak pandang bulu. Mau penjahat kelas ringan kek, kelas kakap kek, mau orang baik kek, orang yang setengah baik, enggak peduli. Yesus mati untuk semua kalangan. Dengan catatan, harus bisa menghargai kuasa kematian Yesus.
Yesus nggak minta emas yang engkau punya, harta yang engkau punya. Tapi yang dia minta, persembahkanlah tubuh, jiwa, dan rohmu. Dengan demikian, Yesus pun disenangkan. Ketika Yesus disenangkan, saudara, Bapak, Ibu, ketika Yesus disenangkan, maka rahasia dalam kerajaan Allah pun dibukakan bagimu. Tapi ketika hidupmu menjengkelkan Tuhan, engkau akan tanggung akibatnya. Maka jadilah orang-orang yang menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni semua dosa. Walaupun dosa itu dilakukan karena sengaja, Tuhan tetap ampuni. Dosa ini kan ada dua. Satu, dosa keturunan. Dua, dosa perbuatan. Dosa keturunan telah Tuhan Yesus hapus di atas kayu salib. Semua dosa keturunan telah Tuhan Yesus hapus di atas kayu salib. Dan itu terhapus ketika engkau datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa keturunan itu hilang. Tapi ketika engkau belum datang kepada Yesus, maka dosa keturunan itu akan terus mengikat. Selama-lamanya dan selama-lamanya. Itulah yang namanya kutuk. Datanglah kepada Yesus. Dia sanggup mengampunimu. Dia sanggup memulihkanmu. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni ketika engkau datang kepadanya. Sehitam apapun, sekotor apapun hidupmu, dia bisa mengampuni. Kenapa? Karena dia sudah bayar di atas kayu salib. Tuhan Yesus, engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, di hari kematian Tuhan Yesus, adalah hargai pengorbanan kematian Yesus. Jangan sia-siakan, karena kalau tidak, akibatnya fatal. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Walaupun di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, situasi yang menakutkan, yakinlah oleh perjamuan kudus, oleh darah dan tubuh dan darah Yesus, kita kembali kuat, mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Pegang tubuh Yesus di tangan kananmu. Dengarkan aba-aba dari saya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Pegang tubuh Yesus di tangan kananmu, angkat lebih tinggi. Dan sesudah itu, Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuh Yesus telah hancur karena perbuatan dosa kita semua. Walaupun tubuh Yesus hancur, tapi ketahuilah bahwa pengorbanannya Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sebuah pengorbanan yang sia-sia, tetapi pengorbanan yang memberkati semua orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah kita makan tubuh Yesus, kita angkat darah Yesus dengan tangan kanan, kita angkat lebih tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata begini,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, kata Yesus. Kata Yesus, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ketika kita minum, darah kita diberkati Tuhan, kembali lancar, kita sehat, kita kuat. Semua untuk kita pergunakan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kita minum darah Yesus dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita menyanyikan satu pujian, bukan dengan barang fana. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini, haleluya, ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu bahwa kami harus menghargai pengorbanan Kristus Yesus sebagai kepala gereja, sebagai penyelamat kami, supaya kami tidak masuk dalam api neraka, kami harus menghargai itu apapun kondisinya. Saat kami lagi enjoy atau saat kami lagi tersakiti, kami harus tetap menghargai pengorbanan Yesus. Karena hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mampu mengerti dan memahami isi hati kami.
di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, Tuhan Yesus, kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami dengan mulut kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Menghadapi situasi kondisi yang sangat menakutkan ini, ajar kami agar mulut kami tidak mendatangkan dosa, tidak menyalahkan Tuhan. Tetap kami berkata, apapun yang Tuhan Yesus izinkan terjadi, yang sementara kami alami, semua adalah baik adanya. Tanamkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman itu tumbuh berbuah lebat, mendatangkan kepujian kehormatan bagi nama Yesus. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berkati Bapak Joko Widodo sebagai kepala negara, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kedua beliau ini adalah pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang kuat. Mampukan mereka, beri mereka kekuatan kesehatan, beri mereka damai sejahtera, yang terus memimpin bangsa ini menuju ke arah yang jauh lebih baik. Setiap tantangan yang mereka hadapi, setiap persoalan yang mereka hadapi, kuatkan, mampukan mereka. Berkati kepemimpinan Bapak Joko Widodo, berkati pemerintahannya, mulai dari MPR, DPR, para menteri, para TNI Polri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RW, RT. Doa kami Yesus memberkati mereka. Jangan biarkan mereka menyalahgunakan posisi dan jabatan mereka, tapi mereka kerjakan itu dengan penuh kesungguh-sungguhan, membangun bangsa ini ke arah yang jauh lebih baik. Negara kami sedang mengalami masalah, Tuhan Yesus, virus corona. Kami berdoa dalam nama Yesus, virus corona berlalu, dan kami akan melihat janji-Mu seperti pelangi sehabis hujan, bersinar dalam negara kami. Rakyat Indonesia damai sejahtera, mengalami kuasa dan pemulihan dari karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena kami tahu kuasa kebangkitan-Mu telah tercurah dalam negara Indonesia ini, dan kami akan melihat jiwa-jiwa pada berdatangan, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu, dan kami akan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat GBI Papan Mas. Di hari-hari ini ada yang bekerja hanya dari rumah, ada juga yang berangkat pergi bekerja, bahkan berdagang, berjualan. Doa kami Tuhan Yesus, lindungi mereka dari virus corona. Kuatkan, mampukan mereka. Jangan biarkan mereka jadi lemah. Yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami depresi Engkau hibur, yang susah Engkau hibur, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, maka sampai selama-lamanya. Sehingga jemaat-Mu tetap menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang menghormati, jemaat yang mengasihi Yesus, Raja di atas segala raja. Mulai dari orang-orang tua, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, kelas Priscilla Deborah Balita, berkati mereka dalam nama Yesus. Dengan berkat yang Tuhan Yesus beri, mereka beri untuk menghormati, mengasihi Yesus, Raja di atas segala raja. Hari ini adalah hari ibadah kematian Tuhan Yesus. Kami yakin ibadah kami adalah ibadah yang diberkati. Mengampuni salah dan dosa-dosa kami, sempurnakan doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, pulang dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, apakah sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Allah Bapa, terima kasih. Allah Anak, terima kasih. Allah Roh Kudus,